Halo semuanya, kembali lagi di Jody Motovlog HD. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Dan di video kali ini gue sesuai judul ya pengen bahas sebuah motor baru, yaitu dari segmen Sport 250cc yang sering banget kadang gue bahas di channel ini. Dan akhirnya motor itu hari ini bertepatan dengan tanggal 11 Oktober hari Kamis, yaitu all new Yamaha R25 tahun 2019. Nah, modelnya seperti apa? Seperti ini dia. Nah, seperti ini modelnya. Dan di sini di dalam video ini gue mau memberikan opini gue mengenai motor tersebut berdasarkan first impression melihat fotonya aja, oke? Dan ya kalau misalnya berdasarkan lihat foto ya kan, jadi fotonya ini sebenarnya motor ini apa ya, bisa dibilang kalau menurut gue itu 50-50 lah, 50% sesuai ekspektasi, 50% nggak sesuai ekspektasi. Nah, yang sesuai ekspektasinya itu adalah memang motor ini kan Yamaha R Series itu DNA-nya itu kan kiblat itu arahnya ke R1 ya kan, R1 yang baru seperti ini. Makanya adik-adiknya pada ngikutin kayak misalnya R6 ya kan, terus R15 ya kan, terus ternyata baru beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu R125 yang versi yang model ini itu berubah menjadi desain R15 yang versi yang ada di Indonesia yang seperti ini kayak gitu. Jadi ternyata R15 yang selama ini di V3 yang sudah lama ada di Indonesia itu ternyata adalah versi 125cc-nya dari Yamaha R125 gitu loh. Jadi menurut gua kayak oke, ini keren banget kalau misalnya memang kiblatnya itu desainnya itu dari R15 V3. Berarti kan secara nggak langsung R15 V3 itu adalah produk global juga gitu. Cuman kalau untuk versi Eropa Amerika itu adalah 125cc gitu. Berlanjut ke kakaknya, nah yang paling heboh lah istilahnya di Indonesia ya kan, yang segmen 250cc-nya itu R25. Kalau misalnya di Eropa sama Amerika itu adalah Yamaha R3. Ya, modelnya seperti itu ya. Kalau di Indonesia sendiri ada 3 pilihan warna. Yang satu tuh warna hitam, terus yang kedua warna merah ke abu-abuan gitu, kombinasi ya warnanya. Terus sama yang satunya lagi warna ciri khas Yamaha yaitu warnanya biru. Yang gue suka itu juga suspensinya upside down, dan upside down itu warna emas ya kan. Dan memang sesuai dengan rumor dan bocoran Spyshot sebelumnya sih. Jadi sebelumnya itu Yamaha R25 yang baru ini desainnya juga udah cukup istilahnya bocor di mana-mana gitu, walaupun memang pada saat itu gambar motornya itu warna full hitam gitu doang kan, belum diwarna-warnain kayak gini. Dan setelah diwarnain menurut gue jadi kayak oke, lumayan, first impression gue oke, bagus, not bad gitu kan. Di sini kan R25 yang baru ini ada semacam bolongan gitu kan di fairingnya, dan itu sebenarnya bukan rem air intake, melainkan lebih ke kayak pemasukan udara yang mengarah ke radiator atau cooler gitu deh. Jadi lebih mengarah ke airflow ke radiator. Jadi bukan semacam air intake gitu, rem air intake itu bukan. Tapi setidaknya itu ada fungsinya lah, bukan kayak R15 atau R125 yang memang kelihatannya bolong tapi sebenarnya pas kita teliti lagi itu nggak bolong gitu. Tapi menurut gue oke lah, sebuah istilahnya sebuah detail yang menarik gitu loh, yang unik. Lalu untuk dari segi spion sih nggak ada bedanya ya, sama aja. Terus dari segi headlamp ini pro kontra sih, banyak yang suka, banyak yang enggak, tapi lebih banyak yang nggak suka. Kenapa? Karena dibilang kayak R15 banget gitu desainnya. Jadi ibaratnya itu motor ini banyak orang yang bilang, bukan gue ya, banyak kayak kalian-kalian ini yang follower di Instagram gue ini itu bilang ini tuh ibarat kayak R15 V3 tapi versi 250cc. Cuman bedanya R15 yang V3 itu desainnya lebih bagus ketimbang R25, ketimbang kakaknya. Kenapa begitu? Karena ini adalah 50% yang menurut gue istilahnya nggak sesuai ekspektasi, yaitu adalah bagian bodi belakangnya dari tengah ke belakang itu ternyata sama plek kayak R25 yang versi lama. Ini tuh ibaratnya minor facelift ya. Perubahannya tuh minor, bukan major gitu, bukan seluruh luar dalam, cuma bagian mukanya aja gitu. Terus yang menariknya nih adalah bagian stangnya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di foto, itu stangnya itu kan kelihatan tinggi ya. Yang selama ini kita pikir ya, gue terus teman-teman yang lain kita pikir itu adalah stangnya ini upper yoke nih, bukan under yoke. Ternyata modelnya itu under yoke ya, tapi si stangnya itu kayak naik ke atas gitu. Jadi kayak mirip-mirip model CBR lah istilahnya, CBR 600 kayak gitu. Jadi under yoke tapi stangnya tuh naik kayak gitu. Ibaratnya posisi tengah-tengah lah antara CBR yang full under yoke sama Ninja yang ibaratnya upper yoke. Dan R25 ini ada di tengah-tengahnya. Menurut gue kayak
Oke lah, ini penyeimbangannya lah kayak gitu. Dan ini lampu depannya full LED, headlampnya full LED, belakangnya full LED, lampu sennya biasa aja. Dan ini masih model tempel di fairing. Nah itu kan dari segi masalah apa ya istilahnya eksteriornya ya. Kalau misalnya masalah interior, ternyata bagian mesin ternyata yang kita harapnya itu ada upgradean dari sisi mesin ya, kayak misal power atau torsi, ternyata menggunakan base mesin yang sama aja. Jadi output powernya di Yamaha R25 yang terbaru ini mengeluarkan output power tuh 36 horsepower sama torsinya tuh 22,6 Nm, dan itu menurut gua kayak yang ada perubahan apa-apa gitu. Mungkin kalau misalnya ada perubahan ya mungkin sedikit lah. Tapi di sini gue belum lihat sih, coba ya. Gue mau ngecek dulu spesifikasi Yamaha R25 yang versi terbarunya. Sorry, yang versi lamanya spesifikasinya kayak gimana, gue pengen lihat dulu sebentar. Ya, sama ternyata. Jadi gue ngeliat di website Yamaha Indonesianya. Di sini Yamaha R25 yang model lama itu powernya itu 26,5 kW, terus torsinya juga 22,6 Nm. Ya, sama aja ternyata di 12.000 RPM dan di 10.000 RPM. Jadi, ya, gue pikir ada perubahannya gitu. Gue takut salah lihat aja nih. Jadi gue make sure aja ngeliat di websitenya, dan apapun yang tertampil di website resmi berarti ya fixnya seperti itu. Jadi dari segi engine tidak ada perubahan, masih menggunakan base mesin yang sama. Yang menjadi poin plusnya juga berarti kalau misalnya masih menggunakan mesin yang sama, berarti harga dari si motor ini juga harusnya sih nggak terlalu istilahnya tuh nggak terlalu jauh banget lah sama harga yang versi lama. Jadi Yamaha R25 yang terbaru ini di Indonesia, di Jakarta sendiri ya, dijual dengan harga 58.600.000 on the road Jakarta ya. Jadi harganya bisa dibilang kayak Sport 250cc paling murah untuk saat ini. Cuman itu yang versi base ya. Kalau misalnya versi ABS ya kayaknya bisa angka 64, 65 lah kayaknya ya. Terus kalau misalnya kita bandingin sama harga Yamaha R25 yang lama, itu harganya 57.350.000. Jadi kurang lebih bedanya ya sejuta doang sih ya, kurang lebih ya. Jadi upgrade-nya memang minor, dan dibilang kalau lampu depannya lebih sipit daripada R15, menurut gua kayak kurang lebih sama aja sih. Cuman bedanya banyak orang yang bilang kayak R15 V3 ya, sebelumnya itu banyak yang bilang kayak wah ini mirip CBR 600. Nah, kalau R25 yang terbaru ini menurut gua kayak jauh lebih mirip kayak CBR 600. Cuma sebagai fun-fun aja ya, bukan berarti motor ini jelek atau apa, enggak. Ini cuma sebagai fun faktornya aja. Kalau misalnya bahas masalah fitur yang baru ya pada motor terbaru ini, yang gue suka itu adalah, terutama yang paling gue suka yaitu yang udah pasti upside down ya, karena motor ini suspensinya dari yang tadinya teleskopik ya kan, sekarang jadi inverted teleskopik gitu ya, jadi upside down. Yang bikin bedanya lagi juga bagian starter itu kurang lebih mirip kayak Yamaha Saber yang sebelumnya, jadi starternya kayak Moge gitu, kill switch sama starter jadi satu. Terus sudah ada lampu hazard ya. Jadi sekarang kayaknya motor Yamaha itu hampir semua modelnya ada hazard. Berarti kalau misalnya ada hazard berarti Moge gitu. Kalau underyoke nggak tahu deh itu apakah fitur, apakah minus. Tapi menurut gue ya itu standar sih ya. Kalau misalnya itu plus bagi kalian ya bagus. Kalau misalnya kurang bagi kalian ya udah berarti it is what it is gitu kan. Underyoke itu udah dari standar ya, begitu loh. Terus triple clampnya juga Yamaha R1 banget. Jadi gue suka. Pokoknya keren. Terus speedometernya speedometer keren banget yang ini ya. Jadi dia tuh model lebih lebar, dan kalau R15 kan lebih memanjang ya. Kalau ini lebih memanjang tapi melebar juga gitu. Jadi kelihatannya kayak dashboard ya Yamaha R1. Gue suka. Dan mungkin ini informasinya ya semuanya sudah digital ya kan. Ada tachometer, speedometer, gear indicator, jam, suhu, indikator bensin. Informasinya tuh sesuai dengan standarisasi motorsport zaman sekarang. Terus ada shifter light-nya juga. Kalau misalnya sasis, udah ya gue bilang ya bukan Delta Box, masih menggunakan Teralis ya. Mungkin ada tujuannya, kayak misalnya pergerakannya nanti saat kita riding dengan motor itu jadi lebih lincah ya kan, atau gimana. Cuman sayang banget kalau misalnya masih menggunakan sasis Teralis. Jujur aja sih, banyak banget fans Yamaha yang kayak mengharapkan R25 itu menggunakan sasis Delta Box, tapi pada kenyataannya untuk versi yang tahun 2019 ini yang terbaru ini masih menggunakan sasis Teralis kayak gitu. Terus swing armnya juga masih aluminium biasa, kotak begitu ya kan, sama aja sih, mirip-mirip kayak Ninja lah ibaratnya. Jadi kesimpulannya adalah opini gue mengenai motor ini ya not bad,
but not good juga gitu. Jadi paling itu aja sih untuk opini mengenai Yamaha R25 terbaru versi dari Jody Motovlog HD. Ya gimana menurut kalian, apakah sesuai ekspektasi atau enggak? Dan please tuliskan kolom komentar di bawah mengenai motor ini, opini kalian bagaimana. Semoga juga gue kedepannya bisa nyobain motornya, jadi ya finger cross lah ya, semoga dikasih pinjam atau teman-teman ada yang punya, gue bisa minjem. Nanti gue bikinin test ride-nya, reviewnya. Ya paling segitu aja sih ya untuk video kali ini, opini ini. Jadi kurang lebihnya segitu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Dan ya jangan lupa ya opini kalian di bawah, nanti kita bahas lagi di video selanjutnya mengenai motor ini. Paling segitu aja untuk video kali ini. Kalau misalnya kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye, peace.